Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan memasuki kepada bab 1 untuk kelas 10 SMK. Materi yang pertama yaitu tentang meraih kesuksesan dengan kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan etos kerja dan kompetensi dalam kebaikan yaitu Surat Al-Maidah ayat 48. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Asbabun Nuzul Surat Al-Maidah ayat 48 ini tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Surat Al-Maidah termasuk golongan surat Madaniyah, yakni surat yang telah diturunkan setelah hijrahnya Nabi. Menurut riwayat Ahmad, surat ini turun saat Nabi Muhammad SAW sedang menunggang unta. Bagian paha unta tersebut hampir saja patah karena sangat beratnya wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Menurut tafsir Al-Misbah, Quran Surat Al-Maidah ayat 48 mengandung pesan-pesan atau isi kandungan sebagai berikut. 1. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hak atau kebenaran, yakni hak dalam kandungannya, cara turunnya, maupun yang mengantaranya turun, yakni malaikat Jibril alaihissalam. Kedua, kitab Al-Quran berfungsi membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yakni surat Quran, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dalam hal ini Al-Quran adalah muhaimin terhadap kitab-kitab terdahulu, karena ia menjadi saksi atas kebenaran kandungan kitab-kitab terdahulu.
Isi kandungan yang ketiga, kitab suci Al-Quran juga menjadi pengawas, pemelihara, penjaga kitab-kitab terdahulu dan menjadi tolak ukur kebenaran terhadapnya, serta menjadi saksi untuk keabsahannya. Isi kandungan yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Hendaklah orang beriman memutuskan perkara berdasarkan kitab suci Al-Quran dan tidak boleh bertentangan dengannya. Isi kandungan yang kelima, tiap-tiap umat memiliki aturan atau syariat yang akan menuntunnya menuju kebahagiaan abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengkurniakan jalan terang yang dilalui oleh manusia dalam menjalankan aturan beragama. 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan syariat Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna syariat para nabi terdahulu serta membatalkan syariat sebelumnya. Isi kandungan yang ketujuh, umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan dan menghindari perdebatan yang tidak perlu hingga menghabiskan waktu yang sia-sia. Adapun cara menerapkan perilaku kompetensi dalam kebaikan, yang pertama itu mengawali dengan basmalah. Setiap kegiatan apapun yang akan kita laksanakan, seyogianya itu harus diawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, melakukan dengan penuh semangat. Dalam artian kita beribadah itu harus memiliki rasa yang semangat dan tidak boleh malas. Ketiga, menjaga konsistensi. Dalam artian dalam setiap kebaikan yang kita lakukan itu harus secara istiqomah. Tidak boleh tidak dalam satu waktu, kita harus terus melaksanakannya. Keempat, mempelajari ilmu yang terkait. Dalam artian kita beribadah atau melaksanakan kebaikan itu harus dengan ilmunya, karena beramal tanpa berilmu itu tidak akan ada manfaatnya atau menjadi ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, membiasakan bekerja sama. Dalam bekerja sama kita dalam beribadah atau menjalankan kebaikan itu kita harus saling membantu, baik dari segi kehidupan sehari-hari ataupun dalam kegiatan sewaktu-waktu. Keenam, mengamati, meniru, dan memodifikasi. Dalam mengamati kita harus mengamati orang yang berperilaku baik dan menirunya, kemudian memodifikasinya agar kita lebih baik dari orang tersebut. Materi yang selanjutnya dalam bab 1 itu yaitu tentang etos kerja. Terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Yang artinya, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Asbabun nuzul ayat tersebut ini tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya Quran surat At-Taubah ayat 105 ini. Perlu diketahui bahwa ayat 105 terkait dengan ayat sebelumnya, yakni ayat 102 sampai 104. Pada ayat 102 dan 104 Allah menganjurkan bertaubat dan melakukan kegiatan nyata, antara lain membayar zakat dan bersedekah. Pada ayat 105 Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk melaksanakan beragam aktivitas lain, baik yang nyata maupun tersembunyi. Isi kandungan atau pesan-pesan mulia yang terkandung dalam surat At-Taubah yaitu yang pertama, satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk beramal soleh hingga manfaatnya bisa dirasakan oleh diri sendiri maupun masyarakat luas. Amal tersebut harus dilakukan dengan ikhlas karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, setiap amal akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Taala, Rasulullah SAW dan mukmin di akhirat kelak.
lalu akan dibalas sesuai amal tersebut. Jika amal baik maka mendapat pahala, sebaliknya jika amal buruk maka akan dibalas dengan siksa. Karenanya seorang muslim harus berperbanyak amal soleh ketika hidup di dunia. Ketiga, janganlah merasa amalnya sudah cukup banyak untuk bekal hidup di akhirat. Sifat ini akan menghambat munculnya keinginan untuk beramal soleh lagi. Tumbuhkan inisiatif untuk melakukan amal soleh sehingga orang lain ikut bergerak untuk melakukannya. Pahala berlipat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang mencontoh tanpa mengurangi pahala mereka yang mencontoh. Yang keempat, setiap manusia akan kembali ke kampung akhirat dan menerima balasan amal perbuatannya. Seorang mukmin hendaklah jangan larut dengan kemerlapan duniawi hingga melalaikan kehidupan yang kekal abadi. Tujuan bekerja dalam Islam yaitu diantaranya satu, meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekerja dalam Islam bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani saja, tetapi untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meraih ridho darinya. Semua aktivitas seorang muslim di dunia ini seyogianya diarahkan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan bekerja yang kedua yaitu menolak kemungkaran. Kemungkaran dapat terjadi pada seseorang yang menganggur, sebab ada bisikan hawa nafsu dan syahwat yang dapat menjerumuskan ke dalam kemungkaran. Seseorang yang mengisi waktunya untuk bekerja berarti telah berhasil menghalau sifat malas dan menghindari dampak negatif dari pengangguran. Keempat, memberi nafkah keluarga. Seorang suami sebagai kepala keluarga berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin untuk memberikan kehidupan yang layak kepada anak dan istrinya. Maka seorang suami harus rajin bekerja keras. Yang ketiga, kepentingan amal sosial. Islam mengajarkan umat untuk beramal sosial atau bersedekah sesuai kemampuan yang dimiliki. Bagi seorang muslim yang bekerja, tenaga dan hasil pekerjaannya dapat digunakan untuk bersedekah. Adapun cara penerapan etos kerja dalam kehidupan sehari-hari, yaitu diantaranya satu, membuat skala prioritas dari semua pekerjaan yang mendesak untuk segera diselesaikan. Kedua, meningkatkan semangat pengetahuan, keterampilan yang menunjang pekerjaan. Ketiga, saling memberi motivasi kepada rekan kerja agar terjaga komitmen untuk maju dan sukses bersama. Empat, menciptakan suasana kerja yang nyaman yang saling menjaga perasaan rekan kerja. Kelima, melibatkan teknologi canggih dalam proses pekerjaan. Demikian materi pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, marilah kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.